Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ini, pertemuan kedua mata kuliah Arsitektur dan Organisasi Komputer, yang akan kita bahas di sini pada materi kali ini adalah representasi data. Nah, dalam outline-nya, dalam materi hari ini adalah representasi data, teori basis bilangan, konversi antar basis bilangan, dan bilangan floating point yang akan saya jelaskan. Representasi data. Data bilangan integer maupun real, ya, teks, suara, dan video. Karena komputer itu mengenal bahasa komputer, ya, dengan menggunakan bilangan-bilangan biner, maka ini akan ditransformasikan ke dalam bilangan-bilangan biner yang bisa dimengerti oleh si komputernya. Teori data bilangan. 1 ditambah 1 sama dengan 2. Ini merupakan satu pengertian atau satu pelajaran yang kita pelajari dengan konteks di dalam materi ini adalah bilangan desimal. Ya, yang mana 1 ditambah 1 sama dengan 2, basis bilangan desimal itu adalah basisnya 10. Nilai dari keanggotaan dari bilangan ini yaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Sistem bilangan. Dalam sistem bilangan terdapat beberapa sistem bilangan, yaitu bilangan biner, bilangan oktal, bilangan desimal, dan bilangan heksadesimal. Ya, dalam hal ini bilangan basis 2 ini merupakan bilangan biner. Keanggotaan dari bilangan biner itu hanya 0 dan 1. Nilai paling rendah 0, nilai paling tinggi 1. Bilangan oktal yaitu basisnya 8, 0, keanggotaannya mulai dari 0 sampai 7. Bilangan desimal basisnya 10, yaitu dari 0 keanggotaannya sampai 9. Bilangan heksadesimal basisnya 16, keanggotaannya dari 0 sampai 9. Kemudian dilanjutkan dengan A, B, C, D, E, dan F. A itu adalah nilainya 10, B 11, C 12, D 13, E 14, F itu adalah nilainya 15. Sistem komputer hanya mengendalikan dua kondisi, yaitu high dan low, yaitu bilangan yang paling tinggi itu adalah 1 dan paling rendah nilainya adalah 0, ya, yang direpresentasikan dalam bilangan biner. Organisasi data. Nah, ukuran dalam satuan data terdapat ukuran data, ya, dalam satuan data berdasarkan standar data yang telah standarkan tentunya. Dapat dikomunikasikan antara berbagai sistem komputer. Yang pertama, bit, unit terkecil yang dikendalikan oleh sistem komputer dalam binary digit, yaitu satuan bilangan biner yang paling sederhana yang terdiri dari 0 dan 1. Kemudian yang kedua, nibble, satu grup bilangan yang terdiri dari 4 bit, yaitu 0, 0, 0, 0 atau 1, 1, 1, 1, ya, yang terdiri dari 4 bit atau dua kalinya bit, ya. Kalau bit itu keanggotaannya hanya 2, yaitu 0 dan 1. Kalau nibble keanggotaannya itu 4, ya, dua kalinya bit. Kemudian byte, satu grup bilangan yang terdiri dari 8 bit atau dua kalinya nibble, yaitu keanggotaannya adalah 00, 00, 00, dan 00. Kemudian word, ini dua kalinya byte atau 4 kalinya nibble. Double word, panjangnya 32 bit atau dua kalinya word. Kemudian most less significant bit, ini kondisi di mana dalam satu grup bilangan posisi bit yang berada di ujung paling kanan, yaitu disebut sebagai most less significant bit, ya. Most less significant bit, most dan less significant bit. Nah, kondisi di mana di dalam satu grup bilangan posisi bit yang berada di ujung paling kanan disebut bit yang kurang, ya. Di ujung paling kanan disebut sebagai bit yang kurang atau less significant bit, dan bit yang berada pada urutan terakhir paling kiri disebut bit paling berarti most significant bit. Nah, estimasi satuan ukuran ini adalah kilo, mega,
giga, dan tera. Nah, di sini tadi teori dari basis bilangan yang saya sebutkan tadi di awal adalah biner, keanggotaannya itu 0 dan 1, basisnya 2, oktal, keanggotaannya 0 sampai 7, basisnya 8, desimal, keanggotaannya itu 0 sampai 9, basis 10, heksadesimal 0 sampai 9, kemudian ditambah A sampai F, basisnya 12. Bilangan desimal atau denari. Bilangan desimal atau denari ini berasal dari kata deci atau bahasa Latin decimus yang berarti puluhan. Simbolnya tadi yang saya sampaikan di slide sebelumnya. Keanggotaan dari bilangan ini yaitu 0 sampai 9. Untuk membangun bilangan yang lebih besar, maka dilakukan dengan cara menggabungkan beberapa simbol bilangan 0 sampai 9 menjadi apakah sebagai bilangan tersebut terbentuk menjadi satuan, puluhan, ratusan, ribuan, dan seterusnya. Bilangan biner atau binary, ya. Di sini ada contoh nilai bilangan biner yaitu 1, 0, basis 2, ya. Ini disebut sebagai basis 2. Cara bacanya yaitu 10 basis 2. Yaitu angka bobotnya adalah 0 dan adalah angka 0 bobotnya 1, sedangkan angka 1 bobotnya 2. Maka nilai 10 basis 2 adalah 2. Ya, kita lihat di sini 10 basis 2 itu adalah 2 sesuai dengan nilai tempatnya ya. Sesuai dengan nilai tempatnya. Nah, di sini kan 1 dan 0, 1 dan 0 nilai tempatnya, berarti kita bisa jadikan yang paling ujung ini adalah 2 pangkat 0 dan di sini 2 pangkat 1. Jadi kalau kita kalikan 1 kali 2 pangkat 1 ditambah 0 dikali 2 pangkat 0. Bilangan berapapun jika dipangkatkan dengan 0 maka nilainya 1. 2 pangkat 1 sama dengan 2. 2 kali 1 2 ditambah 0 kali 1, 0. Maka nilainya adalah 2. 2 ini adalah ini hasilnya. Berikutnya, kalau misalkan 1, 0, 1, 1, dan 0, 1. Ini maka ketika kita hendak mengtransformasikan ke dalam bentuk basis desimal, maka sama dengan contoh yang di atasnya tadi ya. Kita tinggal mengoperasikan bilangan ini. 2 kali 2 kali 2 kali 2 nilainya 16. Ya, 16 kali 1 16, 2 kali 2 kali 2 ini dikalikan 0 tetap nilainya 0. Kemudian 4 ini hasil dari 2 pangkat 2 dikali 1. 2 kali 2 4 dikali 1 tetap 4. 2 kali 1 2 kali 1 nilainya tetap 2 dan 0 ini adalah karena 1 dikali 0 dikali 1 nilainya 0. Maka ketika kita jumlahkan hasil dari konversi bilangan ini, maka nilainya adalah 22 basis 10. Basis 10 karena nilainya desimal, 22 itu nilai desimal, ya, desimal. Maka di sini basisnya 10. Sebagaimana simbol desimal itu adalah 10. Bilangan oktal. Bilangan oktal di sini adalah bagaimana caranya kita membagi, dikelompokkan menjadi per 3 bit untuk setiap bilangan biner yang akan kita konversikan. Di sini terdapat bilangan biner yang akan dikonversikan ke dalam bilangan oktal. Maka caranya juga sama kayak tadi. Kita hitung dulu operasi pengelompokan bit pertama, kemudian kita hitung pengelompokan bit berikutnya ya. Per 3 bit berikutnya. Maka di sini adalah 0 dikali 2 pangkat 2 ditambah 0 dikali 2 pangkat 1 ditambah 1 dikali 2 pangkat 0 sama dengan 1. Berikutnya ini kita operasikan.
Kita operasikan yang ini, berarti 0 dikali 2 pangkat 2 ditambah 1 dikali 2 pangkat 1 ditambah 1 dikali 2 pangkat 0. Maka ini nilainya adalah 3 ya. 0 ditambah 2 ditambah 1 sama dengan 3. Jadi kita gabungkan nilai 1 ini, hasilnya menjadi 1, 3 basis 8. Nah, untuk yang contoh berikutnya sama, ya, hasilnya adalah 562. Yaitu 10 yang ini, 101, nilai hasilnya 5, 110 hasilnya 6, 010 basis 2 kita konversikan atau kita transformasikan ke dalam oktal, nilainya 2. Bilangan heksadesimal. Bilangan heksadesimal berarti kita untuk contoh ini dikelompokkan menjadi 4 ya. Dikelompokkan menjadi 4 bit. Yaitu 0, 0, 1, 0. Kita tambahkan 0 di depannya supaya sama-sama 4 bit ya. Jadi terdapat 3 kelompok yang mana setiap kelompoknya terdiri dari 4 bit. 0010, 1110, 0010. Basisnya 2. Cara penghitungannya sama dengan contoh yang di slide sebelumnya. Ini 1 dikali 2 pangkat 3 ditambah 1 dikali 2 pangkat 2 ditambah 1 dikali 2 pangkat 1 ditambah 0 dikali 2 pangkat 0. Sama dengan 2 kali 2, 4, 4 kali 2, 8. Ditambah 4, ditambah 2 kali 1, 2 pangkat 1, 2. Dikalikan 1 ya 2. 10, 14. 14. Nah, nilai 14 ini untuk yang tadi 14 itu C ya, bukan E. Kalau E itu 16 ya. Berarti karena untuk 1110 itu nilainya 14. 14 itu letaknya di C, maka ini 2C2. Basisnya heksa. Konversi antar basis bilangan. Konversi sistem bilangan adalah proses pengubahan bilangan dari satu sistem bilangan ke sistem bilangan yang lain. Nah, di sini diberikan contoh 256 sebagai bilangan desimal yang akan kita konversikan ke dalam bilangan oktal ya. Maka 256 ini dibagi 8 itu adalah 32. 256 dibagi 8 nilainya 32. 256 dibagi 8 32 ya, sisanya 256 dibagi 8 itu 32 ya. 32. 256 bagi 8 itu 32. Ya, sisanya 0. 256 sisanya 0. Maka 0 ini diletakkan di sini, di samping sebelah kanan. Kemudian 32 dibagi 8. Itu adalah 4. 4 kali 8, 32, dan sisanya 0. 0-nya kita letakkan di sini, di samping kanannya. Kemudian kan ada 4 nih, 4 dibagi 8. 4 dibagi 8 itu tidak bisa, maka 4 ini adalah sisa ya. 4 ini sisa, kita letakkan di sebelah kanannya. Jadi, hasil konversi bilangan desimal 256 basis 10 ini kita
konversikan ke dalam oktal adalah kita tulis dari bawah ke atas, yaitu yang pertama kali kita tulis 4, yang kedua 0, yang ketiga 0. Maka hasilnya adalah 4, 0, 0 basis 8. Konversi bilangan oktal nilai 245 menjadi bilangan desimal. Nah, kalau untuk konversi dari oktal ke desimal, karena oktal itu basisnya 8, perlu kita ingat basis oktal itu 8, maka 245 ini tergantung nilai tempatnya tadi ya. Kalau nilai tempat sama kayak bilangan biner tadi, nilai tempatnya itu 2, ini pangkat 2, pangkat 1, dan pangkat 0 ya. Berarti di sini 8 pangkat 2, 8 pangkat 2, kemudian 8 pangkat 1, 8 pangkat 0. Yaitu dengan dikalikan 2 dikali 8 pangkat 2 ditambah 4 dikali 8 pangkat 1 ditambah 5 dikali 8 pangkat 0. Ya, sama dengan ini. Sama dengan kayak yang ini. Jadi kita tinggal lihat hasilnya. Hasilnya adalah berikut 165 basis 10. Penjumlahan antar bilangan. Penjumlahan antar bilangan yang perlu kita ingat di sini adalah dalam penjumlahan antar bilangan ini 1 dan 0. Ya, yang perlu kita ingat adalah yang perlu kita ingat di sini yaitu 1 ditambah 1 sama dengan 1, 0. Ya. Kalau misalkan 1 ditambah 1 ditambah 1, nilainya adalah 1, 1. Ini untuk penjumlahan. Nah, di sini ada 0. 0 ditambah 0, nilainya 0. Kita tulis 0. Kemudian 1 ditambah 1. Ini kan 1 ditambah 1, maka 1, 0. Maka kita tulis 0. Bawah, simpan 1 di atas. 1 ditambah 0. 1 ditambah 0. Ditambah 0 itu adalah 1. Kemudian 0 ditambah 0. Itu 0. Kemudian 1 ditambah 0 itu adalah 1. Hasilnya adalah 10, 100. Untuk desimalnya itu 20. Nah, perlu kita ingat kembali untuk 1 ditambah 1 berarti 0, simpan 1 di sini. 1 ditambah 1 ditambah 1 berarti 1 dan 1. 1 ditambah 0 ditambah 1 ditambah 0 ditambah 0 adalah 1. 0 ditambah 1, 1. 1 ditambah 0, 1. 0 ditambah 0 itu adalah 0. Kemudian 0 ditambah 1 itu 1. 1 tambah 0 itu adalah 1. 1 ditambah 0 sama dengan 1. 1 ditambah 0, 1. Kemudian 0 ditambah 0 itu adalah 0. 0 ditambah 1 itu adalah 1. Ditulis 1. 1 ditambah 0. Bilangan floating point. Bilangan floating point di sini adalah untuk 13,9. 13,9 negatif 13,9. Maka binernya adalah negatif 1, 1, 0, dan 1. Ya. Ini 2 ditambah 1, 3, negatif 1, 1 ya. Nah, 13 dibagi 2 itu adalah 6. Sisanya 1. Ya. Kemudian kita letakkan di sini sisa 1. 6 dibagi 2, 3 kali 2, 6. Tidak ada sisa 0. Kemudian 3 dibagi 2, sisa 1. 1 dibagi 2,
tidak bisa ya, maka satunya ditulis di sebelah kanan. Maka penulisannya yaitu dari bawah ke atas, 1, 1, 0, dan 1. Nah, kalau misalkan komanya ini, maka caranya adalah melakukan pengalian. Dilakukan perkalian setiap iterasi ditulis dari awal ke atas hingga ke akhir bawah ya, dari awal ke atas hingga akhir bawah. Penulisannya itu kebalikan dari bagi tadi, pembagian hasil bagi. Caranya adalah 0,9 dikalikan 2 karena basisnya 2 berarti 1,8. 1,8 sisanya 1 ya. Satunya ini diletakkan di samping karena sisanya 1. Kemudian 0,8 jadi 0,8 dikalikan 2 itu 1,6 sisanya 1. 0,6 dikalikan 2 1,2 sisa 1. Kemudian 2 dikali 2 4 berarti 0,4 sisa 0. Sampai akhirnya iterasinya berulang. Ini kan berulang 1,6 dan 1,6. Yang di sini kan operasi yang kedua yaitu 1,6 dan operasi yang terakhir itu 1,6. Maka berhenti sampai di sini. Nah, cara penulisan bilangan pecahan binernya yaitu 1, 1, 1, 0, 0, 1. 1, 1, 1, 0, 0, 1. Demikian untuk materi hari ini. Saya kira cukup